Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian kelas 12. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kalaupun ada yang sakit, kita doakan semoga cepat sehat. Anak-anak sekalian, berjumpa kembali dengan Bapak pelajaran bahasa Indonesia. Kita lanjutkan ke materi yang lalu. Minggu yang lalu kita telah membahas tentang kritik dan esai. Sini kita akan melanjutkan materi, yaitu mengidentifikasi nilai-nilai dalam buku pengayaan dan buku drama. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu menentukan nilai-nilai yang terdapat dalam sebuah buku pengayaan atau non-fiksi, menentukan nilai-nilai yang terdapat dalam satu buku drama atau fiksi. Ini ya, kamu harus bisa mengetahuinya. Oke, kita lanjut. Apa sih pengayaan? Nah, ini buku pengayaan itu adalah buku penunjang buku utama atau buku teks yang digunakan oleh siswa. Nah, penulis naskah buku pengayaan ini tidak mengacu kepada kurikulum dan tidak ada aturan yang mengikat karena buku pengayaan ini salah satu buku pelengkap perpustakaan. Kemudian buku pengayaan ini sangat penting menambah wawasan kamu selain pengetahuan yang didapat dari buku teks. Buku pengayaan ini bisa dijadikan sebagai buku bacaan umum, komik, ya, cerita atau gurauan karakter. Buku pengayaan yang baik itu adalah buku pengayaan yang betul-betul menunjang buku teks yang digunakan di sekolah. Nah, kamu dapat meningkatkan kemampuan berpikir dan memperluas wawasannya dengan sering membaca buku-buku pengayaan yang bermutu dan update sesuai dengan keadaan sekarang. Salah satu contohnya adalah buku pengayaan yang di dalamnya berisi motivator atau biografi orang-orang sukses. Nah, buku pengayaan ini seperti itu adalah merangsang pemikiran dan pola pikirmu sehingga mempunyai tekad untuk maju yang diawali belajar dengan baik dan sungguh-sungguh. Buku pengayaan ini terbagi menjadi 3 kelompok. Nah, apa saja? Yaitu ada buku pengayaan untuk pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian. Jadi ketiga jenis ini dibuat oleh penulis dengan sebuah teknik penyampaian materi yang menarik dan inovatif. Itu ya. Lihat di sini nilai-nilai yang terdapat dalam sebuah buku pengayaan atau non fiksi. Kamu tahu kan kalau non fiksi dan fiksi? Oke, ya betul. Agar lebih memahami seperti apa buku pengayaan, kamu diajak membaca rangkuman buku di bawah ini. Ini rangkuman buku ya. Materi ini ada diawali dengan halaman 216. Nanti kamu buka di halaman 216 buku ini ya. Bob Sadino, mereka bilang saya gila. Pengusaha sukses yang satu ini menjalani jalan hidup yang panjang dan berliku. Sebelum meraih sukses, dia sampai menjadi sopir taksi hingga kuli bangunan yang hanya penghasilan 100 rupiah. Gayanya yang sederhana dan terkesan nyentrik menjadi ciri khas tersendiri. Bercelana pendek, jeans, kemeja dengan pendek yang ujung lengannya tidak dijahit dan kerap menyelipkan cangklong di mulutnya. Ya, itulah sosok pengusaha ternama Bob Sadino, seorang entrepreneur sukses yang merintis usahanya benar-benar dari
bawah dan bukan berasal dari keluarga wirausaha. Siapa sangka pendiri dan pemilik tunggal Camp Chicks Supermarket ini pernah menjadi sopir taksi dan kuli bangunan dengan upah harian 100 rupiah. Celana pendek memang dikenal menjadi pakaian dinas Om Bob, begitu dia biasa disapa dalam setiap aktivitasnya. Pria kelahiran Lampung 9 Maret 1933 yang mempunyai nama asli Bambang Mustari Sadino hampir tidak pernah melewatkan penampilan ini, baik ketika santai, mengisi seminar, entrepreneur, maupun bertemu pejabat pemerintah seperti presiden. Aneh, tetapi itulah Bob Sadino. Keanehan juga terlihat dari perjalanan hidupnya. Kemampuan yang diterima pernah dianggap sebagai hal yang membosankan dan harus ditinggalkan. Anak bungsu dari keluarga berkecukupan ini mungkin tidak akan menjadi seorang pengusaha yang menjadi inspirasi semua orang seperti sekarang. Jika dulu ia tidak memilih untuk menjadi orang miskin. Ketika orang tuanya meninggal, Bob yang kala itu berusia 19 tahun mewarisi seluruh harta kekayaan keluarganya karena semua saudara kandungnya kala itu sudah dianggap hidup mapan. Bob kemudian menghabiskan sebagian hartanya untuk berkeliling dunia. Dalam perjalanan itu, ia singgah di Belanda dan menetap selama kurang lebih 9 tahun. Di sana ia bekerja di Jakarta, Leilot di kota Amsterdam, Belanda, juga di Hamburg, Jerman. Di Eropa ini dia bertemu Sulami Sujud yang kemudian menjadi istrinya. Sebelum dia sempat bekerja di Unilever Indonesia, namun hidup dengan tanpa tantangan begini baginya merupakan hal yang membosankan ketika semua sudah pasti didapat dan sumbernya pun ada. Ini menjadikan tidak lagi menarik. Dengan besaran gaji waktu itu kerja di Eropa, ya enaklah kerja di sana. Sing kerja, malamnya pesta dan dansa. Begitu-begitu saja. Terus menikmati hidup. Tulis Bob Sudino dalam bukunya. Bob Sudino, mereka bilang saya gila. Pada tahun 1967, Bob dan keluarga kembali ke Indonesia. Kala itu dia membawa serta 2 mobil Mercedes miliknya. Satu mobil dijual untuk membeli sebidang tanah di Kemang, Jakarta Selatan. Setelah beberapa lama tinggal dan hidup di Indonesia, Bob memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya karena ia memiliki tekad untuk bekerja secara mandiri. Satu mobil Mercedes yang tersisa dijadikan senja pertama oleh Bob yang memilih menjalani profesi sebagai sopir taksi gelap. Tapi kecelakaan membuatnya tidak berdaya. Mobilnya hancur tanpa bisa diperbaiki. Tak lama setelah itu Bob beralih pekerjaan menjadi kuli bangunan. Gajinya ketika itu hanya sebesar 100 rupiah. Ia pun sempat mengalami depresi akibat tekanan hidup yang dialaminya. Bob merasa pahitnya menghadapi hidup tanpa memiliki uang. Untuk membeli beras saja dia kesulitan. Oleh karena itu, dia memiliki untuk tidak merokok. Jika dia membeli rokok, besok keluarganya tidak akan mampu membeli beras. Kalau kamu masih merokok malam ini, besok kita tidak bisa membeli beras, ucap istrinya memperingati. Keadaan tersebut ternyata diketahui teman-temannya di Eropa. Mereka prihatin. Bob yang dulu hidup mapan dalam menikmati hidup harus terpuruk dalam kemiskinan. Keprihatinan juga datang dari saudara-saudaranya. Mereka menawarkan berbagai bantuan agar Bob bisa keluar dari keadaan tersebut. Namun Bob menolaknya. Bob pun sempat depresi, tetapi bukan berarti harus menyerah. Baginya kondisi tersebut adalah tantangan yang harus dihadapi. Menyerah berarti sebuah kegagalan. Mungkin waktu itu saya anggap tantangan. Ternyata ketika saya tidak punya uang dan saya punya keluarga, saya bisa merasakan kekuatan sebagai orang miskin. Itu tantangan, powerful. Seperti magma yang sedang bergejolak di dalam gunung berapi, papar Bob. Jalan terang mulai terbuka ketika seorang teman menyarankan Bob memelihara dan berbisnis telur ayam negeri untuk melawan depresinya. Pada awalnya
Pada awal berjualan, Bob bersama istrinya hanya menjual telur beberapa kilogram. Akhirnya dia tertarik mengembangkan usaha peternakan ayam. Ketika itu di Indonesia ayam kampung masih mendominasi pasar. Bob lah yang pertama kali memperkenalkan ayam negeri beserta telurnya ke Indonesia. Bob menjual telur-telurnya dari pintu ke pintu. Padahal saat itu telur ayam negeri belum populer di Indonesia, sehingga barang dagangannya tersebut hanya dibeli ekspatriat yang tinggal di daerah Kemang. Ketika bisnis telur ayam terus berkembang, Bob melanjutkan usahanya dengan berjualan daging ayam. Kini Bob mempunyai PT Chem Food, pabrik sosis dan daging. Bob juga kini memiliki usaha agrobisnis dengan sistem hidroponik di bawah PT Chem Farm. Pergaulan Bob dengan ekspatriat rupanya menjadi salah satu kunci sukses. Ekspatriat merupakan salah satu konsumen inti dari supermarket miliknya, Kemcik. Daerah Kemang pun kini identik dengan Bob Sadino. Kalau saja saya terima bantuan kakak saya waktu itu, mungkin saya tidak bisa bicara seperti ini kepada Anda. Mungkin saja Kemcik tidak akan pernah ada, ujarnya. Pengalaman hidup Bob yang panjang dan berliku menjadikan dirinya sebagai salah satu ikon entrepreneur Indonesia. Kemauan keras, tidak takut resiko, dan berani menjadi miskin merupakan hal-hal yang tidak dipisahkan dari resepnya dalam menjalani tantangan hidup. Menjadi seorang entrepreneur menurutnya harus bersentuhan langsung dengan realitas, tidak hanya berteori. Karena itu menurutnya menjadi sarjana saja tidak cukup untuk melakukan berbagai hal, karena dunia akademik tanpa praktik hanya membuat orang menjadi sekedar tahu dan belum beranjak pada taraf bisa. Kita punya ratusan ribu sarjana yang menghidupi dirinya sendiri saja tidak mampu, apalagi menghidupi orang lain. Jelas Bob. Bob membuat rumusan kesuksesan dengan membagi dan dalam 4 hal, yaitu tahu, bisa, terampil, dan ahli. Tahu merupakan hal yang ada di dunia kampus. Di sana banyak diajari berbagai hal, tapi tidak menjamin mereka bisa. Bisa ada di dalam masyarakat. Mereka bisa melakukan sesuatu ketika terbiasa dengan mencoba berbagai hal, walaupun awalnya tidak bisa sama sekali. Terampil adalah perpaduan keduanya. Dalam hal ini, orang bisa melakukan hal dengan kesalahan yang sangat sedikit. Sementara itu, ahli menurut Bob tidak jauh berbeda dengan terampil. Namun, predikat ahli harus mendapatkan pengakuan dari orang lain, tidak hanya klaim pribadi. Nah, kemudian ya, setelah kamu membaca teks tersebut atau yang tadi telah saya bacakan atau saya sampaikan, kamu diminta menyampaikan tanggapannya antara lain dengan beberapa pertanyaan berikut. Kamu buat ya tanggapannya ya. Apakah kamu berkeinginan untuk menjadi entrepreneur seperti Bob Sadino? Apa yang membuat Bob Sadino sanggup bangkit kembali setelah terpuruk dalam kemiskinan? Apa rumus keberhasilan yang dibuat oleh Bob Sadino? Kamu nanti lihat di bukunya ya. Saya kirim ke wali kelas atau teman kamu. Nanti buka buku halaman 219, berarti kalau materi yang tadi 200, kisaran 210-an ya. Nah, setelah kamu membaca rangkuman buku pengayaan yang berjudul Bob Sadino, mereka bilang saya gila. Nah, selanjutnya temukan nilai yang ada dalam isi buku serta bukti kalimat yang mendukung nilai-nilai tersebut. Kamu juga ditugaskan untuk memberikan penjelasan atau makna dari kalimat tersebut, ya. Nah, ini ya. Nanti hasilnya kamu setelah kamu kerjakan semua nilai sosial ekonomi, nilai yang terkandung dalam buku pengayaan yang tadi ya. Bukti kalimat dan penjelasannya apa? Bukti kalimatnya apa? Nilai sosial. Nilai moralnya apa? Nilai kemanusiaannya apa? Kalau memang ada selanjutnya, nilai-nilai yang selanjutnya kamu tulis di sini. Ya. Itu. Jadi kegiatan yang kedua ini menentukan nilai pengayaan aja ya. Sampai di situ saja. Mudah dapat dipahami. Ini contohnya. Nanti boleh kamu buka di buku kamu. Oke.
216 ya, tentang pengusaha Bob Sadino. Nanti buka di bukunya. Jadi penjelasan hari ini tentang menentukan nilai-nilai yang terdapat dalam sebuah buku pengayaan. Terima kasih dari saya, mohon maaf. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Semangat selalu belajarnya ya semua anak-anak sekalian. Dengan singkat, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.